Lause Dorcas tunggu. Lause Dorcas tunggu. Kenapa Cice? Itu adik-adiknya di sini. Oh Lause Dorcas mau kemana? Ah, Lause gak tahu, Lause cari-cari, makanya Lause lari-lari. Enak ya habis lari-lari ya kita habis olahraga nih adik-adik. Adik-adik di rumah udah olahraga belum? Harus olahraga ya adik-adik. Bener, meskipun lari-lari di tempat. Oke? Nah, selamat pagi Cece Ivon. Selamat pagi Lause. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sekarang Lause yakin semuanya udah siap. Udah siap untuk ibadah sama-sama sama Lause dan sama Cece Ivon. Sekarang kita mau duduk manis. Kita mau ucapan selamat pagi sama Tuhan Yesus dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyi sama-sama bilangnya selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Sama-sama keluarkan suaranya ya, kita nyanyi sama-sama, oke? Katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, keluarkan suaranya untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur Tuhan, ku memuliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Panggil Dia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari ini, Tuhan telah menjaga kami, agar kami dapat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, hari ini Lause mau tanya sama Cece Ivon. Cece Ivon, hari ini hari apa ya? Hari Minggu Lause. Oh iya, hari Minggu. Hari Minggu, tapi hari Minggu harinya Lause atau harinya Tuhan? Harinya Tuhan dong Lause. Oh iya, makanya kita bisa ibadah ya hari ini ya. Tapi gak cuman hari Minggu aja kita mau ketemu sama Tuhan, Cece. Kita juga mau setiap hari ketemu sama Tuhan.
Iya kan? Iya dong, Coba Lause. kita sebutin hari-harinya ya. Siapa yang hafal nama-nama hari? Kita mau sama-sama yuk. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yeay, pintar semua. Nah sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagu ini yuk. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau tepuk tangan dan menari buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tunggu dulu. Kita mau ganti hari ininya. Kita mau ganti jadi hari Senin, hari Selasa. Bisa? Bisa Cece? Bisa. Yuk kita sama-sama ya. Yuk. Semuanya berdiri tepuk tangan. Kita mau nyanyi sama-sama, katakan hari Senin, hari Selasa ya. Yang kenceng suaranya biar kedengeran sama tetangganya ya. Ayo. Hari Senin, Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. hari Hari Sabtu, harinya Tuhan. hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Wah, kita semua senang ya setiap hari memuji Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama lagu ini yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Yang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya. Keluarkan tangannya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, semuanya yang kenceng nyanyinya, ayo. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. sekali lagi, cintaku semakin mendalam. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, kita senang ya setiap hari dapat memuji Tuhan. Memuji Tuhan terus. Nggak lama kita nggak berasa ya. Bulan ini kita udah masuk bulan apa ya? Bulan keberapa ya Lose ya? Bulan ke-12, Lause. Wah, sudah bulan ke-12. Bulan 12 itu bulan apa Lose? Apa ya? November? Bukan. Desember ya, Lause? Ah iya, Desember. Wah, tapi Desember itu Lause ingatnya ada perayaan ulang tahun loh. Perayaan ulang tahun siapa ya? Tahu nggak Cece? Ulang tahun Lause Dorcas? Lause Dorcas bulan Maret. Siapa ya? Tuhan Yesus ya, Lause? Ah iya. Kita biasa kalau bulan Desember kita ngerayain ulang tahunnya Tuhan Yesus. Hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagu ini untuk siap-siap minggu depan kita mau sama-sama nyanyi lagi. Oke? Ya. Sama-sama ya, berdiri ya, jangan duduk dulu. Kita mau nyanyi lagi. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga. Tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Dari kanan. Gloria, muliakan Tuhan. Mulia, muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan Tuhan. Wah, kita semua senang karena kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang semua anak-anak boleh duduk kembali. Kita semua sekarang mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk diam, duduk manis. Kita mau nyanyi lagu ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan kita dengar dan kita tanam dalam hati kita. Kita mau berbagi dengan teman-teman kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk untuk hari ini. hari ini. Kami sudah Kami sudah memuji Tuhan, memuji Tuhan, menari, menari, melompat melompat untuk Tuhan. untuk Tuhan. Saat ini Saat ini kami mau duduk manis, kami mau duduk manis mendengarkan mendengarkan cerita firman-Mu. cerita firman-Mu. Tuhan pakai Tuhan pakai Lause Afi Lause Afi yang akan bercerita. yang akan bercerita. Tuhan berkati setiap kami Tuhan berkati setiap kami dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Lause Afi. Lause senang sekali hari ini bisa kembali menyapa adik-adik semua. Adik-adik semua apa kabar? Wah, Lause yakin adik-adik semua pasti sehat ya. Amin. Nah adik-adik, Lause bawa buku nih. Tereng. Lause pasti yakin adik-adik tahu kalau ini adalah buku apa. Buku apa? Iya benar, Alkitab. Alkitab adalah cerita tentang firman Tuhan. Cerita tentang kebenaran. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik mau dengar? Mau ya? Yang sudah siap mau dengerin cerita firman Tuhan hari ini, Lause minta adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau fokus dengerin cerita firman Tuhan. Oke? Oke. Nah adik-adik pasti tahu kalau Allah mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia.
Nah, sekarang Tuhan Yesusnya sudah besar adik-adik. Tuhan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mengajar, menyembuhkan banyak orang, orang-orang sakit disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat juga dan Tuhan Yesus juga berkhotbah. Dan orang banyak itu senang banget dengerin apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, adik-adik, salah satunya ada seorang pemimpin Yahudi yang paling penting. Namanya Nikodemus. Ya, Nikodemus. Dia senang banget dengerin apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia juga sudah melihat semua mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, Nikodemus itu dia penasaran, adik-adik. Nikodemus pengen tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Lalu pada satu malam yang sepi, Nikodemus pergi mencari Tuhan Yesus. Dia pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Nikodemus ketemu juga sama Tuhan Yesus. Nikodemus sangat senang adik-adik. Dan Nikodemus bilang dia percaya kalau Tuhan Yesus adalah guru yang dikirimkan oleh Allah yang ada di surga. Karena gak mungkin Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mukjizat kalau bukan Allah yang menyertai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus pun menjawab Nikodemus. Kalau Tuhan Yesus bilang, kalau seseorang pengen lihat kerajaan Allah, yaitu surga, maka seseorang itu harus dilahirkan kembali. Wah, Nikodemus jadi bingung adik-adik. Masa kita harus dilahirkan kembali? Kan kita sudah besar ya. Gak mungkin kan kita masuk lagi ke perut mama kita dilahirkan kembali. Adik-adik pasti bingung juga kan? Masa kita harus dilahirkan kembali? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus jelasin ke Nikodemus kalau yang Tuhan Yesus maksud bukan lahir jadi bayi lagi, bukan kelahiran badan, tapi kelahiran roh yang gak kelihatan. Kata Tuhan Yesus, roh itu seperti angin. Dia gak kelihatan, tapi ada suaranya, bener kan adik-adik? Angin juga bisa kita rasakan. Nah, adik-adik, kalau dulu kita adalah bayi yang dilahirkan dari ibu kita, dari mama kita. Sekarang kita punya roh yang dari Allah. Nah, roh itulah yang bekerja dalam hati kita. Nah, sama kayak ini, adik-adik, kincir angin ini. Angin tadi yang gak kelihatan itu bisa menggerakkan kincir angin ini. Nah, roh yang gak kelihatan itu juga bisa menggerakkan hati kita. Roh itu bekerja dalam hati kita sehingga kita bisa percaya sama Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan kelahiran roh. Asalkan adik-adik kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang turun dari sorga ke dunia untuk jadi bayi manusia. Tuhan Yesus datang untuk jadi Tuhan juru selamat kita. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Nikodemus perlu juru selamat? Sama seperti Lause dan adik-adik semua, kita semua perlu juru selamat. Kenapa adik-adik? Nah, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, yaitu adik-adik manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka tidak taat sama Allah. Mereka melawan Allah. Mereka berdosa adik-adik. Nah, manusia yang dilahirkan setelah Adam dan Hawa, semuanya jadi manusia yang berdosa. Adik-adik, sebagai manusia, kita pasti gak bisa taat sama Allah dengan sempurna adik-adik. Karena kita kadang masih bisa melakukan kesalahan. Kadang kita masih bisa melakukan dosa. Kadang kita masih nakal,
masih bohong, masih suka marah. Nah adik-adik, kita adalah orang-orang berdosa. Kita nggak bisa nolong diri kita sendiri. Kita perlu juru selamat. Nah adik-adik, itulah sebabnya Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa adik-adik. Tuhan Yesus taat sama Allah dengan sempurna. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Nah adik-adik, sekarang kita sudah punya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk percaya sama Allah. Karena Allah tuh sangat sayang sama kita. Allah mengasihi kita. Allah sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Hore! Oke adik-adik, sekarang Lause mau tantang adik-adik semua. Siapa sini yang mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, Lause senang sekali banyak yang angkat tangan pasti ya. Nah sekarang Lause mau ajak adik-adik semua, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Oke, adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1a. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 1a. Oke siap? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oke, sekarang kita mau aktivitas adik-adik. Nah, Lause mau ngajak adik-adik untuk bikin kincir angin ya. Bahan-bahannya ada kertas origami, ada sedotan, ada jarum pentul, ada gunting, dan ada double tip. Oke, pertama-tama kita mau melipat dulu kertas origaminya ya. Nah, adik-adik juga bisa pakai kertas apa aja ya, nggak harus kertas origami. Kita lipat seperti ini, segitiga, kita balik lagi. Kita lipat lagi. Nah, habis ini kita gunting lipatan tadi. Guntingnya jangan sampai tengah ya. Oke, sudah digunting seperti ini adik-adik. Lalu kita mau tempelin ujungnya ke tengah ya, pakai double tip. Pakai lem juga bisa ya adik-adik. Nah, kita kasih tempelin di sini di tengahnya. Kita tempelin lagi ujung yang lain. Lagi ujung sini. Dan satu lagi.
sekarang kita mau kasih pegangannya ya. Kita gunting sedikit ujung sedotan. Nah, sekarang kita mau tusuk kipas angin tadi, kincir angin ini dengan jarum pentul. Oke. Nah, adik-adik, karena kita pakai jarum pentul, bisa minta bantuan papa mama ya, biar nggak terluka. Kita kasih potongan ujung sedotan tadi. Kita lipat jarum pentulnya. Nah, kita tusukin lagi ke sedotan yang satunya. Jadi seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa foto sama aktivitas adik-adik semua, lalu kirim ke Lause kelas masing-masing ya. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah dengerin cerita firman Tuhan, sudah memuji, menyembah, sudah bikin aktivitas, sudah ayat hafalan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Lause mau ajak adik-adik semua, kita mau doa tutup. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami agar minggu depan kami boleh beribadah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dadah adik-adik semua.